Selamat sore. Hari ini saya akan menjelaskan tentang resume dari workshop rumah penelitian terkait bedah buku penulisan artikel ilmiah dan proposal riset oleh saya, yaitu Kevin Tinambunan dengan NIM 217038036 sebagai mahasiswa S2 Teknik Informatika Fakultas Ilkom USU. Adapun daftar isi hari ini yaitu metodologi penelitian, tahapan penelitian, penulisan artikel ilmiah, etika penelitian, metode kuantitatif, kualitatif dan mixed method, serta review paper. Metodologi penelitian, di mana ada sedikit perbedaan antara metode dan metodologi, di mana metode lebih menekankan kepada teknik prosedur pengumpulan data. Metodologi, kerangka konsep yang digunakan. Metodologi digunakan untuk perencanaan dan analisis data dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian. Tidak ada metodologi yang sempurna dan baik sehingga peneliti sendiri yang harus menentukan apa metodologi yang akan dia gunakan. Strategi penelitian akan bergantung pada tujuan dan tipe pertanyaan dalam penelitian sendiri, serta digunakan untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitiannya. Strategi bisa terbagi tiga, menggunakan eksperimen, riset survei, atau studi kasus. Setting penelitian sendiri bisa terbagi tiga, yaitu field study pada lingkungan sebenarnya, field eksperimen pada lingkungan sebenarnya, namun terdapat pengaturan beberapa variabel, di mana ada variabel bebas yang mungkin berpengaruh namun tidak dipertimbangkan, dan yang terakhir adalah eksperimen pada laboratorium dengan mempertimbangkan semua variabel yang ada. Unit analisis sendiri terbagi atas tiga, yaitu individu, kelompok, ataupun skala besar, yaitu sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam industri. Tahapan penelitian yang pertama yaitu adalah identifikasi dan perumusan masalah, dapat melalui studi literatur atau mencari sendiri sumber permasalahan. Penelusuran pustaka yaitu pemilihan dokumen yang berisi informasi atau ide dan bukti yang kemudian dituliskan dengan sudut pandang yang berbeda dengan tujuan mengidentifikasi teori dari penelitian sebelumnya. Pengumpulan data, baik berupa data primer, sekunder, serta sampling data. Selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan metode statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan sampel tapi tidak membuat kesimpulan, atau statistik inferensial, menggunakan sampel untuk membuat inferensi yang berlaku untuk populasi. Penyajian data bisa berupa chart di sebelah kiri, tabel di sebelah kiri, atau chart di sebelah kanan. Selanjutnya adalah penulisan artikel ilmiah, di mana komponennya terdiri atas abstract, introduction, method, result, and discussion. Abstrak adalah ringkasan dari penelitian, sehingga dengan membaca abstrak, pembaca mendapatkan konsep akan apa yang dia baca sebenarnya. Introduction untuk menerangkan lebih lanjut penelitian apa yang diterangkan dalam artikel ini, dan akan memperluas skala lingkup pembaca. Metode menjelaskan bagaimana masalah atau pertanyaan pada bagian pendahuluan itu akan dijawab pada bagian hasil, sehingga pembaca nanti dapat memastikan apakah penelitian ini valid dan membantu pembaca apabila dia ingin meneliti lebih lanjut. Result adalah data dan kesimpulan hasil penelitian, namun harus terukur, dijelaskan dengan jelas dan tanpa spekulasi, disalurkan tanpa lompatan logis, dan menjadi pesan yang akan dibawa pulang oleh pembaca. Discussion. Jenis pembaca yang berbeda akan mengharapkan hasil yang berbeda dari discussion, di mana pembaca ini terbagi atas dua, yaitu pembaca ahli dan non-ahli. Keseimbangan antara pembaca ahli dan non-ahli dalam audiensi target sangat bergantung pada jurnal yang dikirimkan. Etika penelitian. Sebagai seorang peneliti, kita wajib menjunjung tinggi kejujuran, kerja keras, dan etika, serta menghindari plagiasi serta falsifikasi data. Plagiarisme umum terdengar, yaitu penggunaan ide atau kata-kata milik orang lain di karya ilmiah tanpa menyebutkan sumbernya dan merupakan pelanggaran etika yang sangat serius.
Contoh pelanggaran etik bisa dapat dibaca di bawah ini, ada 3 contoh dan masih banyak sebenarnya pelanggaran etik lain. Nah, ini ada 5 level plagiarisme menurut IEEE, bisa dibaca sendiri. Lalu ada juga yang disebut namanya self plagiarism, yaitu menggunakan tulisan yang sama namun pada paper yang berbeda dengan menganggap bahwa studi literaturnya sama. Pelaku dari self plagiarism ini bisa dicap atau dianggap sebagai orang yang tidak etis dan malas karena menggunakan tulisan yang sama untuk dua paper yang berbeda. Menghindari plagiarisme itu dengan cara secara umum yaitu memperkaya diri sendiri, yaitu membaca banyak paper. Jadi untuk membandingkan kesamaan antar paper atau untuk memperkuat literasi. Dan materialnya dituliskan dengan referensi secara lengkap. Dan kalau materi ini sudah ada sebelumnya namun belum dipublish oleh autor, mohon izin kepada autor yang asli untuk dipublikasikan. Terdapat juga misrepresentation di mana paper tidak secara tepat melaporkan hasil penelitian. Dapat dianggap sebagai penipuan karena membuat pernyataan yang salah atau berlebihan dalam melaporkan hasil penelitian. Dan data paling tidak harus tetap tersedia dalam 5 tahun sejak waktu dipublikasi dan harus bisa diakses oleh peneliti lain. Authorship, di mana semua yang ikut dalam penelitian harus diberi kesempatan untuk dimasukkan sebagai penulis dan harus melalui izin. Paper hasil penelitian selama pendidikan adalah milik mahasiswa yang menyusun dan pembimbingnya. Pembimbing harus bisa memastikan kualitas dan orisinalitas pekerjaan mahasiswa serta mengurutkan nama sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam membuat penelitian tersebut. Confidentiality and conflict of interest. Peneliti harus menghormati privasi sesama peneliti, yaitu peneliti lainnya. Dan paper yang direview harus confident, tidak boleh disebarkan dan tidak boleh digunakan untuk penelitian pribadi. Paraphrase, yaitu ditujukan untuk oleh peneliti dengan tujuan. Yang pertama, mempertahankan pendapatnya dalam paper. Yang kedua, mempertahankan gaya penulisannya dalam paper. Yang ketiga, menghindari rujukan langsung yang berlebihan. Dan yang keempat, menginterpretasikan sumber tulisan yang ditunjuk. Jadi mereview ke sumbernya. Nah, untuk mengecek plagiarisme sendiri bisa dicoba dilihat dari 4 situs di bawah ini. Kalau ada situs yang lain, sepertinya mungkin ada, tapi yang paling umum adalah di sini. Dari gateway.scanmyessay.com, ada authenticate.com, ada customwriting.com, serta plagtracker.com. Bisa dibuka oleh Bapak Ibu sekalian masing-masing melalui web browsernya. Lalu metode, di mana dalam metode penelitian terdapat 3 metode, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, serta gabungan atau mixed method. Dimulai dari yang pertama yaitu penelitian kuantitatif, yang menampilkan metode penelitian seperti eksperimen atau survei dan menekankan pada data kuantitatif, fokusnya ke angka. Jadi akan menghasilkan angka-angka tertentu hasil penelitiannya. Ini menggambarkan seperangkat teknik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menekankan pada angka, data kuantitatif. Sekali lagi penekanannya pada angka. Nah, penelitian kuantitatif bisa melalui 2, yaitu yang pertama survei, yang kedua melalui eksperimen. Penelitian kuantitatif tahap-tahapnya adalah yang pertama rumusan masalah, landasan teori, rumusan hipotesis yang berlanjut pada desain. Desain bisa berlanjut pada pengembangan atau populasi, di mana populasi akan mengambil sampel data, pengembangan akan menganjut pada pengujian, dan hasil pengujian atau hasil sampel data tadi akan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis, disajikan, dan diambil kesimpulan dari penelitian. Lalu yang kedua adalah penelitian kualitatif, bersifat deskriptif, kaya dan mendalam mengenai suatu masalah dan solusinya. Kalau tadi untuk kuantitatif bersifat pada angka, ini bersifat pada deskripsi yang menggambarkan penelitian itu seperti apa.
Langkah-langkahnya yaitu adanya masalah, lalu mengambil kajian teori, menentukan key dan spesialis informan, lalu melakukan penjelajahan umum. Ketika 4 ini sudah dilakukan, lalu barulah masuk kepada pengumpulan dan analisis data dan menguji hasil analisis data tersebut untuk dijadikan penelitian dan melaporkan hasil penelitiannya. Objek penelitiannya sendiri dapat berupa aktor, pelaku, aktivitas, serta lingkungan atau tempat. Dan teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara, dokumentasi, atau observasi. Mixed method sebenarnya adalah gabungan dari metode yang pertama dan kedua, yaitu gabungan dari kuantitatif dan kualitatif dalam melakukan sebuah penelitian. Mixed method bisa sekuensial dengan eksplanasi atau menjelaskan atau meneliti, exploratory, dan concurrent dengan triangulation atau embedded. Review paper, yaitu makalah jurnal adalah presentasi yang dikembangkan sepenuhnya dari pekerjaan dan temuan akhir penelitian asli. Kesimpulan jelas dan dikurung data, serta dapat ditulis saat penelitian berlangsung. Untuk melihat daftar review publikasi paper internasional, dapat melihat beberapa situs di bawah ini. Yang paling terkenal tentu saja IEEE. Lalu ada juga schemagojr.com, scopus.com, serta Journal Finder dan elsevier.com. Situs-situs lain mungkin ada, namun tidak saya sebutkan di sini. Demikian hasil review kami terhadap Zoom yang kami ikuti pada hari Jumat dan Sabtu kemarin. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat sore, salam sehat.